Come back again with me Palji Podcast. Sahabat Palji Podcast, kali ini kita mengundang seorang wanita, tepatnya seorang ibu yang berjuang sendiri menghadapi anaknya dan dari hasil jualan PY. Aplaus. Selamat datang di Palji Podcast, Ibu. Iya. Terima kasih Ibu sudah datang di Palji Podcast. Boleh tahu namanya siapa, Bu? Nama saya Dia. Ibu Dia. Iya. Ibu Dia aslinya orang mana, Bu? Saya orang Palembang, Sumatera. Oke. Iya. Jadi Bu, setahu saya Ibu ini berkeliling di Kota Tarakan jual peyek, Bu, ya? Ya, jualan peyek, keripik pisang. Heeh. Itu sejak kapan tuh, Bu? Dari tahun 2018. Oke, 2018. Punya anak berapa, Bu? Punya anak 1. Oke. Kelas berapa? Sekarang kelas 3. Kelas 3 3 SD. SD. Oke, Bu. Jadi Bu, awal mula masuk di Ibu aslinya orang mana, Bu? Saya orang Sumatera. Orang Ya, Sumatera. di sini pendatang baru. Oke. Jadi awal mula masuk di Kota Tarakan tuh kapan, Ibu? Tahun 2015. Oke, bisa diceritakan? Awal-awal dari mulai tahun 2008 ya. Saya lulus sekolah, saya mencari kerja. Oke. Nah, sudah gitu saya ke Tarakan ini karena dari yayasan. Oke. Ya, awal mula dari yayasan jadi baby sister. Nah, saya dapatlah di Bulungan. Oke. Bulungan 1 tahun. Udah itu mencari keberuntungan di Tarakan sini. Oke. Ya, di Tarakan sini tahun 2015. Sampai akhirnya saya dapat pekerjaan. Awal-awal pekerjaan saya jadi cleaning service di Di mana, hotel, Ibu? di Hotel Faras Indah di bagian dalam THM. Oke. Ya. Setelah itu? Ketemulah sama bapaknya anak. Oke. Ya. Di tahun 2000? Di sekitar tahun awal 2016. Oke. Setelah itu nikah. Ya. Nikah, punya anak. Ya. Terus pisah. Pisah itu pas anak umur 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oke. Jadi apakah Ibu sekarang hanya berjualan peyek atau ada pekerjaan lain? Ini saya ada pekerjaan lain, yaitu nyapu di THM. Nyapu di THM? Ya, itu pun hampir mau 1 tahun saya Oke. bergelut pekerjaan baru ini. Jadi artinya Ibu siang hari Ibu jualan peyek, malam Iya. hari Ibu nyapu bersih-bersih di THM? Iya. Oke. Itu dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kalau seandainya nyapu di THM itu sebenarnya nungguin toko tutup. Oke. Saya berangkat itu 8:30, tapi toko tutup dimulai dari jam 9. Berangsur-angsur toko tutup semua sampai jam 11:30. Oke. Tergantung ramenya toko itu tersebut. Oke. Tergantung rame toko tersebut. Kalau rame, jadi kalau misalnya kayak bulan-bulan puasa gimana tuh, Bu? Kalau bulan puasa itu malah makin rame, kita makin lama menyapunya. Oke. Iya. Tapi kayak mau dekat lebaran tuh kan, Bu, kadang sampai pagi tuh kan. Ya, Itu gimana tuh, Bu? Itu Tetap Ibu nyapu iya, tetap? itu seminggu, Sebelum enggak, lebaran? 2 minggu sebelum lebaran itu pulang kami itu sekitar jam 2, jam 3 subuh. Kalau seminggu sebelum lebaran bisa kami sampai jam 5 subuh. Oke, sampai Ya, jam 5 lebaran subuh. pun juga sama juga. Lebaran malah jam 4 subuh sampai jam 4 sore. Oke. Selesai. Oke. Jadi, Bu, selama
menjual PE sudah berapa lama, Bu? Dari tahun 2018, itu awal mula saya kan membantu perekonomian itu, apa, bapaknya, Oke sang suami dulu kan. Nah, karena itu pun saya bawa anak juga, oke anak waktu itu umur 2 tahun kurang. oke Kalau tahu saya pasti pada kena semua. oke Heeh, sambil bawa anak kan. Habis itu, ya sudah kita membantu perekonomian, ya karena kita ketidakcocokan antar berdua, heeh, akhirnya, umur anak saya 3 tahun, kami berpisah sudah. oke Ya, oke. dari situlah, saya menghidupin anak itu dari jualan peyek keripik itu Oke. tersebut. Itu peyeknya tuh punya orang atau Ibu buat sendiri tuh peyek? Punya tetangga. Punya Heeh, tetangga. sebenarnya ya awal mula saya jualan keliling itu dari tetangga saya. Sekarang tetangga saya itu yang buat peyek pertama kali sudah ada di Tanjung. Mhm. Ya, sebelum saya, apa, jualan peyek itu saya mulung. Mulung. Iya, mulung. Kadang saya menyapu depan tetangga, rumah tetangga buat bisa, apa namanya, bisa dikasih lauk ke sama tetangga, sisa-sisa nasi atau sisa lauk. Ya itu buat anak-anak aja. Oke. Ya, nah akhirnya tetangga saya bilang, "Coba, dirimu jualin PS saya aja, nanti saya buat." Nah dari situlah saya jualan. Oke. Iya, Jadi Ibu di rumah sendiri atau ada orang lain? berdua aja kami. Berdua sama Iya, anak. Itu ngontrak. ngontrak Satu bulan berapa, Bu? 1 bulan 600 Di mana, Bu? di daerah Karambalik. Daerah Iya, Karangbali. Oke. Jadi kalau boleh tahu Ibu start jualan peyeknya dari jam berapa, Bu? sekarang karena anak saya sekolah kan, saya start-nya itu kalau anak saya berangkat sekolah, Angkat jam 7. sekitar jam 11 siang. Oh, anak-anak maksudnya siang? Iya, Oke. Kalau boleh tahu rute-rute Ibu di Tarakan nih daerah mananya, Bu? kalau untuk sekarang ini, 3 tahun sekarang ini ya, sebenarnya, dari awal saya jualan itu kan banyak saya rutenya. Oke, Awal mula saya jualan itu di daerah Mandiri, heeh, habis daerah Mandiri 2 tahun, terus 2 tahunnya lagi saya di Polres. Nah Polres. iya, di Oke Polres, 2 tahun juga, habis itu ini 3 tahun ini lagi saya, apa namanya, di Mula Warman Senyum 5.000. oke Ya, oke, jadi Ibu ini juga, salah satu single mom. ya, Oke. Jadi, apa tanggapan Ibu buat, para ibu yang single mom? tanggapannya, apa namanya, kita ini sebagai perempuan dan Mhm, juga sebagai ibu, kita ndak boleh ibaratnya, apa namanya, tergantung sama oke ibaratnya sama laki-laki juga, jangan oke terlalu tergantung, jangan terlalu itu. Jadi kita harus bekerja oke keras, nanti di saat kita terpuruk, kita sudah ada pekerjaan tersebut. oke Nah, jadi janganlah kita ibaratnya sudah terpuruk, kita nggak bisa menghidupin anak. oke, Heeh, luar biasa. Semoga Ibu selalu sehat, selalu iya amin. dimudahkan segala jadi gini, Bu, Ah, hari nyapu di THM tuh setiap malam tuh hari-hari? 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 Iya, Bagaimana dengan keadaan di saat Ibu lagi sakit? di saat saya lagi sakit saya Heeh, tetap bekerja. tetap bekerja? Iya, tetap bekerja. Kalau misalnya Ibu sakit nggak masuk dalam 1 hari itu gimana? Dipotong gajinya. Potong gaji, Heeh, kalau enggak, oke. teman saya yang gantian gantian bagian saya, tapi gajinya itu buat teman saya. Buat dia, Iya, oke. Itu
masuk kerja di THM itu Bu, jadi tukang sapu di situ tuh, itu Ya, dari mana bisa Ibu itu masuk? dari yang buat keripik pisang dia bilang. Mhm. Ya, karena Daftarnya di mana Bu? Ibu daftarnya daftarnya melaluinya? melalui kelurahan. Kelurahan, Ya, Kelurahan Karambalik. Ya. Karangbalik. Oke. Oke oke oke. Mmm. Jadi saya bangga sama Ibu. Ibu selain menjadi ibu, Ibu juga sekaligus jadi sosok ayah, Iya. untuk anak. Iya. Boleh aplaus. Makasih. Jadi gimana perasaan Ibu, saat menjalani situasi dan kondisi menjadi single mom? Eh, Awal-awal pas Ibu, eee, eee, pas pisah hidup heeh, berdua sama anak ya? sama anak. Itu Itu anak umur berapa Bu saat itu? itu 3 tahun. 3 tahun, Iya. oke. Itu, kita tuh ibaratnya ya sudahlah, iya emang sakit sih kalau kita tinggal sama pasangan kan, tapi kita jangan terlalu memendam rasa sakit itu. Karena kita lihatlah anak, anak ini harus butuh kasih sayang kita, harus bekerja keras. Nah dari situlah banyak banyak ya, orang-orang bilang, "Kenapa jualan? Kenapa enggak yang lain?" Kita berpikir, kalau saya kerjain tempat lain, nanti anak saya nggak ada perhatiannya. Nah, Oh, jadinya biarlah saya jualan aja, jualan bisa bawa anak. Kadang juga saya kena marah juga sama anak sama orang-orang yang lain. "Kenapa Bu, bawa anak? Bawa anak jualan, mau dikasihani kah?" Enggak, saya enggak berpikir gitu. Karena orang lain nggak tahu gimana dengan kondisi kita di rumah. oke. Kita sini nggak ada yang jaga. Toh kita ini jualan itu nggak dari pagi sampai malam, paling cuma 5 jam, 4 jam aja. Oke. Ya, jadi intinya itu orang tua itu harus punya bekal, bekal untuk, kerja keras. Iya, kalau kita ditinggal, apa kita sudah kuat, gitu loh. Oke, Bu. Ya, Jadi Ibu bawa anak bukan berarti untuk dikasihani, Bu, iya, ya? bukan. Oke. Tapi, di situ juga, masyarakat-masyarakat di Kota Tarakan juga kadang juga, ya konsumsinya lain-lain, Bu. Iya, Kadang yang mereka berpikiran bahwa, ini ibu bawa anak biar bisa dikasihani, padahal enggak, karena enggak. memang kondisi saat ini memang ibu memang betul-betul berdua, Iya, dan betul betul dah. dan kalau anak pun tinggal di rumah takutnya ada apa-apa juga ya kan, Iya, Bu, kan? Oke, soalnya jadi itu masih kecil kan iya dia betul masih tuh, kecil. heeh. Jadi kalau misalnya ibu lagi nyapu di THM, ibu bawa juga? Iya, saya bawa juga, Setiap hari? karena iya setiap hari karena ada temennya juga kan di sana, Oke heeh, untuk menemani dia, oke. iya. Itu dari kan nyapunya dari jam 9 Iya, atau jam 10, selesai heeh. itu jam berapa, Bu? Selesainya itu ya sekitar 11:30 kalau seandainya cepat. Kalau seandainya banyak sampah karena rame THM bisa jam 12. Bisa jam 12 Iya, dan sampai di rumah jam? sampai di rumah jam 12:30. Kalau enggak ya 12:30 kurang lah. Mhm. Semoga Ibu selalu sehat selalu ya, Bu, ya. Amin. Itu sangat, kalau mau dibilang sih memang sangat luar biasa sekali Ibu ini. Iya Cobaan-cobaan dan itu memang sudah jalannya juga mungkin. iya. Jadi kalau siang malam Ibu kerja, makannya gimana, Bu? Makannya itu jujur sih nggak teratur juga ya Oke, makannya itu. Tapi kalau ya ya kalau Jumat berkah itu lalu dikasih nasi berkat kan. heeh, Nah itulah teraturnya saya makan kalau hari Jumat. iya Kalau iya iya. seandainya hari-hari itu paling jam 12 ke atas tuh kalau sudah lapar betul baru saya beli batagor Kak, apa Kak. Buat makan siang? Iya, heeh, kalau Pakai anak nasi? hah? Pakai nasi? Matagor pakai Enggak nasi? enggak, Matagor toh, oke. heeh.
Ya semoga sahabat Palji Podcast melihat Ibu Dia ini di jalan jualan peyek bisa dibeli ya Bu ya. Biar rezeki sahabat Palji Podcast juga lebih banyak lagi. Ya, amin. Iya Bu, terus rumah berarti rumah sendiri ya Bu ya? Rumah saya nyewa. Oh nyewa, oke Iya. nyewa. Sejak kapan Ibu nyewanya Bu? Sejak dari anak saya umur 2 tahun sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Sekarang umur 9 tahun. Iya, umur 9 tahun. Sudah 7 tahun lebih menyewa Bu ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu Bu, Ibu aslinya apa tadi? Kerawang. Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, Palembang ya Bu ya. Iya. Jadi keluarga besar ada di mana Bu? Keluarga besar itu di Tangerang. Di Tangerang. Iya. Ibu berapa saudara? 6 saudara, saya yang kelima. Ibu yang kelima. Bisa ceritakan Bu, saudara-saudaranya Ibu ada di mana aja? Saudara saya itu ada di Tangerang, daerah Rajek. Yang pertama. Semuanya. Semuanya Dari 5 bersaudara ada di situ semua. Di mana? Di Tangerang. Di Jakarta. Iya, enggak Tangerang Oh, itu. Tangerang ya. Iya, Jakarta. Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Bukan Jakarta, Jawa Barat. Semuanya di sana Bu? Iya, semuanya di sana. Orang tua masih hidup? Orang tua alhamdulillah lengkap sama adik. Oke, Iya. di Tangerang sana. Iya. Kalau boleh tahu Bu, saudara Ibu yang pertama kerjanya apa Bu? Dia itu apa namanya? Macam kayak dekor-dekor. Dekor-dekor. Iya. Dekor lah, dekor. Oke. Yang kedua Bu? Ya, pas lagi sepi ini jualan pempek. Jualan pempek. Iya. Karena memang basicnya Palembang Bu ya. Iya, Oke, di situ. Yang kedua? Kalau yang kedua itu WO juga. Ya, selingannya juga jualan pempek juga. Satu tempat mereka nih? Enggak, beda-beda. Oke, yang ketiga Karena Bu? tempatnya beda-beda mereka. Yang ketiga? Kalau 3 ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Yang keempat? Yang keempat apa namanya, kayak kameramen gitu buat syuting-syuting. Oh, buat syuting. Terus sama ojol dia. Yang terakhir ojol yang keenam. Enggak, Oh, dia sama ojol. Iya, kalau yang keenam adik saya ada di daerah perkantoran Batik Air. Oke. Swasta ya? Iya. Oh, Batik Air, oke. Dan Ibu sendiri yang keluar dari Tangerang tersebut. Tangerang, oke. Ibu enggak pernah pulang selama ini Bu? Jujur lama sudah enggak pulang. Tapi komunikasi sama keluarga? Masih jalan? Masih jalan aja. Masih jalan. Enggak pernah di keluarga di sana suruh Ibu pulang atau gimana? Sebenarnya sih mereka suruh saya pulang juga sama anak kan. Tapi dipikir juga di sana juga lebih susah lagi. Gitu, mencari nafkah, rezeki itu. Karena saya pikir ya, Kali Tarakan sini sama daerah kota-kota besar lebih bagus di Tarakan. Apapun kita pekerjaannya pasti ada, walaupun pekerjaannya apapun ya. Sedikit rupiah pun pasti ada, yang penting kita harus niat. Sedangkan di sana susah, banyak saingannya. Di sini kita keluar rumah yang penting ada apa yang kita Iya, ada pasti niatnya. ada dapat ya Bu ya. Beda dengan di sana, walaupun kita bekerja keras gimana belum tentu lagi kita dapat Bu ya. Iya, belum tentu. Jadi rindu enggak Bu sama keluarga di sana? Rindu aja sih sebenarnya, rindu. Oke. Iya. Dengan orang tua, ibu kandung, saudara-saudaranya Yang Ibu? paling dekat itu saya sama adik. Sama adik? Adik yang nomor 6? Iya, adik saya yang nomor 6 tuh. Oke. Jadi apabila saudaranya Ibu, orang tuanya Ibu nonton Palji Podcast ini, apa yang mau Ibu sampaikan? Ya kalau ada rezeki pasti saya pulang. Oke. Ya itu pun nabungnya itu pasti lama banget. Ya, lama banget kita ngumpulinnya, tapi pasti nanti pulang aja. Kalau buat adik ya kangen aja sih sama adik. Kangen sama adik. Siapa nama adiknya Bu? Wildan. Ada yang mau disampaikan sama Wildan? Terima kasih Wildan, dirimu sudah ngurusin mama papa. Semoga ya rezeki dia itu
Iya, heeh. mengalir, sehat terus. Nanti nggak lama lagi nanti ya pulang kok. Mhm. Saya Kalau kalau masalah adik itu pasti nangis. iyalah yang namanya keluarga apalagi sudah Heeh. lama ndak terakhir ketemu kapan, Bu? 2008. 2008 ya Heeh. sudah lama sekali, Bu, ya. Iya. 20 lebih tahun lah. Iya, Mhm. bener. Ya tapi, komunikasi lancar aja kan, Bu, sama mereka di sana, video Iya. call apa? Kalau sama mama ya video call, tapi kalau sama adik sekarang kan namanya juga dia kan laki-laki, dia tahu juga kan, Iya, iya, iya. cuek-cuek lah. Mhm. Heeh. Eee, Kenapa Ibu ndak melamar kerja di tempat yang layak lah, kenapa? Itu faktor anak ya. Faktor anak ya? Iya, kalau kalau kita kerja dari pagi sampai sore, Mhm. nah anak nanti nggak keurus, karena saya yang ngajarin anak dari dia ngerjain PR, kalau ada surah-surah hafalan pendek, saya yang ngedampinginnya anak tersebut. Ya, anak saya. Terus mengaji pun saya yang ngajarin juga. Oh, berarti ya Ibu yang ngajarin anak-anak dari mulai belajar sampai ngaji gitu ya? Iya iya, dari mulai membaca, menulis, segala macam saya Oke, yang berarti ngajar. Ibu juga ngajarin anak Ibu ngaji? Iya, Mmm, bo alhamdulillah, Alhamdulillah, oke, dapat oke. ilmu walaupun Mhm. sedikit-sedikit. Eee, Kalau misalnya, Bu, ada anak-anak tetangga yang tinggal di dekat rumah Ibu, mau juga diajarkan sama Ibu anaknya ngaji itu gimana tuh, Bu? Kalau itu saya belum berani, Belum berani? tapi, pernah juga saya, ngajarin tetangga saya membaca. Membaca, Iya, oke, membaca sampai lancar. Alhamdulillah sampai setengah bulan dia sudah lancar membaca. oke. Iya. Minum dulu, Bu. Oh Ini iya. dari Kopi John nih, Bu. Oh Ayo, Bu, iya. diminum dulu, Bu. Oke. Ini kalau Ibu kan kami siapkan es Milo, Bu. Biasanya buat, tamu apa, tamu-tamu kami biasanya seduhkan kopi, tapi kali ini kami spesialkan buat Ibu Milo, Mhm. Bu. Gimana rasanya, Bu? Enak. Enak, Ini manisnya Kopi pas John itu. nih, Bu, yang di depan sini, Bu, yang di depan Oh kantor iya pajak, iya iya. samping kantor pajak. Enak, manisnya pas. Oke. Jadi, Bu, selama Ibu di Tarakan, siapa orang yang paling berjasa di masa-masa sulit Ibu? Tetangga. Tetangga. Iya, tetangga dan yang punya rumah. Oke. Mhm. Karena yang punya rumah itu baik banget, jadi, pasti orang heran, "Kok bisa bayar rumah?" Ya kan? Sedangkan nggak dirimu jualan kerupuk, paling untungnya 500 perak, Mhm. kalau itu laku semua kan. Oke. Nah, kalau yang punya rumah ini, dia itu ibarat kata itu bukan tanggal satu harus bayar, enggak. Yang penting sebulan itu kalau bisa ada uangnya bayar, yang penting Oke. bayar 1 bulan itu. Oke. Iya, dan juga para tetangga semua. Nah, terus tetangganya gimana, Bu? Hah? Tetangganya gimana? Yang para tetangga itu macam kayak kita pas lagi nggak punya apa-apa, kalau ada rezeki pasti dikasih kita. Oke. Iya, dan juga kalau seandainya jualan ini lagi sepi, ibaratnya kan, pastilah sepi, nggak bakal rame terus. Oke. Apalagi selama 3 tahun ini sepi-sepinya kan, Heeh. bukan saya aja, semuanya pasti sepi Oke, juga kan. heeh. Ya, masak apa? Kalau belum masak, ini ada lauk, Oke. ya alhamdulillah saya dikelilingin sama tetangga yang baik aja. Alhamdulillah, Bu, ya, itu Mhm. syukurnya. Buat tetangganya Ibu dia, semoga rezekinya makin lancar lagi, Amin. sehat badan, sehat jiwa. Amin. Terus, Bu, kalau boleh tahu itu, peyeknya tuh jualnya berapa, Bu? Satu bungkus-bungkus gitu tuh? Peyeknya itu dari tangga saya itu, 2.000. Modal Ibu ambil dari orang Iya. itu?
Ya 2.000, saya jual 2.500. Berarti untung satu PE itu Rp500? Heeh, iya. Oke. Kalau keripik pisang sekarang modelannya itu 5.000 satu bungkus ya, Heeh. dari orangnya saya jual 6.000. Kalau itu Rp1.000? Iya, Oke. iya. Dan alhamdulillah itu cukup buat ibu makan sehari-hari? Sebenarnya ya cukup nggak cukup sih. Iya, tetap harus Apalagi kalau disyukuri iya, ya Bu ya. Heeh, oke oke oke. apa Jadi namanya gini Bu, ya, ibu bawa peye sama singkong nggak apa? keripik pisang, Keripik pisang sama peye, sama peye. ya. Ibu bawanya tuh satu kali ibu jalan tuh satu hari ibu bawa berapa? 4 ikat terus sama 3 ikat, 7 ikat. 7 ikat. Mhm. Itu habis dalam Di satu hari? Enggak, itu paling lama itu 3 hari. 3 hari 7 ikat? Iya, kalau seandainya 3 hari masih ada yang lama itu saya pulangin kembali. Wih, saya Ya, saya bingung nih Bu, dengan ya, ibu keseharian ibu buat makan, heeh, dengan jualan peyek dengan laku kadang satu hari laku 3. heeh. Itu kan 3 itu kan berarti untungnya ibu kan 3.000. 3 ikat tuh ya, 3 ikat. 3 ikat itu isinya berapa sih? 1 ikat itu kan, isi 10. Oh isi 10, Ya, oke. jadi 15.000. 15.000. Heeh. Itu kadang satu satu hari 1 ikat? Kalau sepi ya, Heeh kalau sepi bisa penghasilan semua kotornya mereka tuh, heeh, 100.000. 100.000. Ibu Iya, terima ya setoran-setoran tuh, saya terima 30. 30.000 Mhm. satu hari? Ya tapi kalau seandainya sepi, saya pakai uang setoran peyek dulu Kak, atau keripik pisangnya, nanti kalau ada rezeki lebih saya pulangin lagi. Oke. Iya, Terus kalau barangnya ndak laku Bu, saya pulangin. Iya, pulangin. Terus, baru lagi? baru lagi. Oke. Oke, ibu ini sangat ceria ya. Mmm, Walaupun ibu ini, eee, ceritanya kisah hidup ibu ini, perjalanan hidup ini, ibu ini, eee, sangat luar biasa sekali, tapi ibu sangat ceria, iya. sangat semangat. Itu itu rahasianya gimana tuh, Bu? Rahasianya sebenarnya ya orang lihat ceria, Heeh, tapi, sejujurnya ya capek juga. Tapi kita nggak boleh capek, nggak boleh menampakkan diri kita ini capek. oke. Ada, mereka lihat kita ini kok nggak pernah sakit ya, Mhm, belum tahu aja kita ini sebenarnya lagi lelah, lagi sakit, tapi yang namanya juga satu moto kita, buat anak aja. oke Ya jangan sampai kita, sakit ditampakkan sama anak gitu. oke. Mhm, Jadi Bu, ini anaknya Ibu kan lagi sekolah nih. iya, Terus, dengan biaya-biaya sekolahnya gimana tuh, Bu? biaya sekolah ya, Heeh. biaya Beli sekolah. buku, beli baju itu gimana tuh? Kalau itu hasil dari jualan juga dan juga saya punya program BPNT, Oke, ya dari pemerintah tuh, heeh, dan juga di sekolah ada PIP kalau, dapat lagi ya rezeki anak, oke nggak dapat mungkin tahun depan lagi. oke. Jadi semenjak jualan nih, Bu, apa benar, eee, pas ada orang-orang yang pinjam uang sama Ibu? Pinjam uang ya, jujurnya ya ada aja. Nah itu coba ceritakan, Bu, ceritakan coba. Ya sebenarnya ya ada aja sih, Heeh orang-orang di sekitarnya apa, karena dia tahu kita ini kerja hari-hari kali kan, heeh, tapi mereka ya nggak tahu ya, nggak berpikir kita ini kerja sendirian, kita ini apa namanya, uang itu nggak seberapa, oke, sehari 50 ada atau tidak. mhm, Iya, jadi saya bilang aja, "Nggak ada, cukup buat makan aja." oke Nggak ada yang namanya uang nganggur. oke Heeh, oke. Jadi Bu, mmm, eee
buat sahabat Palji Podcast yang menyaksikan, apa yang Ibu ingin sampaikan? Itu ini ya. Untuk para perempuan, ya terutama para ibu-ibu yang single mom, entah itu meninggal kah atau entah itu kita bercerai berpisah kah, nggak usah putus asa. Yang penting, kita ini harus ada satu jiwa aja, satu jiwa buat anak-anak. Jangan mentang-mentang kita ini single, kita larinya itu macam kayak menyerah, kita malas-malasan. Justru kalau kita single itu, kita harus tunjukkan, oh iya kita bisa. Bisa ngurusin anak kita sendiri, kita bisa hidupin anak kita sendiri, kita bisa mendidik anak kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Keren. Semoga setelah sahabat Palji menonton ini bisa rezeki Ibu bisa lebih banyak lagi ya Bu ya. Amin. Jadi sahabat Palji Podcast, Ibu ini adalah satu cerminan bagi kita semua, terutama buat saya juga buat para kru ya. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita-cerita Ibu dia ini ya Bu ya. Ya. Oke Bu, mungkin cukuplah bincang-bincang kita Bu. Semoga Ibu selalu sehat. Amin. Sedikit disclaimer nih, buat sahabat Palji Podcast, ini anaknya Ibu dia ini itu sangat luar biasa sekali, sangat cerdas sekali. Karena kenapa? Tadi saya sempat berbincang-bincang, sempat berbicara-bicara tadi dengan anaknya Ibu dia. Siapa tadi namanya Ibu? Nur Gerhani. Nur Gerhani. Dia kenapa namanya Nur Gerhani? Dia lahirnya di pas mau gerhana tuh. Gerhana matahari. Gerhana matahari. 30 tahun sekali tuh munculnya. 30 tahun. Pas mau gerhana matahari, anaknya Ibu dia ini lahir. Dan sangat luar biasa sekali, dia cerdas. Karena saya sempat uji tentang pelajaran-pelajaran tentang kali-kalian, tentang bagi-bagian. Oke lah Bu, mungkin itu saja ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir di undangan Palji Podcast. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa termotivasi buat sahabat Palji Podcast. Iya. Oke Bu, kata-kata penutup. Kata-kata penutupnya. Sekali lagi, bersemangat, jangan menyerah dan putus asa. Kita harus satu tujuan untuk hidup yang lebih baik lagi. Oke. Oke. See you the next time. Palji Podcast. Bye.